Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Kulsum dengan NIM 079 dari akuntansi C. Halo semuanya. Saya di sini akan menyampaikan sedikit materi tentang konsep income atau pendapatan. Tujuan utama pelaporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang berguna bagi investor dalam membuat prediksi mengenai performa perusahaan dan sumber utama yang digunakan oleh para investor untuk membuat keputusan adalah pelaporan income atau pendapatan. Ada juga beberapa kegunaan konsep income untuk berbagai bidang. 1. Sebagai dasar perhitungan pajak. 2. Sebagai ukuran keberhasilan suatu perusahaan. 3. Sebagai kriteria tersedianya dividen. 4. Digunakan oleh pihak yang berwenang dalam mengatur tarif, apakah tarif tersebut adil dan sesuai atau masuk akal. 5. Sebagai panduan manajemen perusahaan dalam menyampaikan permasalahan-permasalahannya. Adapun menurut PASB, tujuan akuntansi keuangan adalah untuk memberikan informasi pada pengguna laporan keuangan yang akan membantu mereka dalam menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas di masa depan. Perbedaan pandangan mengenai income, walaupun sudah disepakati bahwa income sangatlah penting, namun ada perbedaan pandangan mengenai income, yaitu pandangan neraca dikurangi pendekatan ekonomi, yang artinya income adalah kenaikan bersih nilai aset dalam satu periode. Yang kedua, pandangan laba rugi dikurangi pendekatan akuntansi atau transaksi, yang artinya pandangan ini menganggap neraca sebagai daftar item yang tersisa setelah income dihasilkan dari revenue dikurangi cost. Selanjutnya ada sifat income. Income bisa bermacam-macam bentuknya, yang biasanya didiskusikan dalam banyak buku literatur adalah 3 konsep ini. Yang pertama ada psychic income, yaitu kepuasan atas keinginan manusia. Kedua, real income, yaitu peningkatan kekayaan. Ketiga, money income, kenaikan nilai moneter suatu sumber daya. Para ekonom sependapat bahwa tujuan pengukuran income adalah untuk menentukan berapa banyak suatu entitas menjadi lebih baik dalam suatu periode. Jadi kesimpulannya, laba ekonomi adalah hasil dari 2 faktor. Yang pertama, penjualan produk perusahaan, dan kedua, peningkatan atau penurunan dalam aset bersih yang ditahan, atau maksudnya laba yang dapat direalisasi, dalam hal ini keuntungan yang ditahan. Pelaporan yang lengkap atas laba mungkin membutuhkan 2 hal di atas. Namun bagaimanapun, keterbatasan dalam teknik dan bukti objektif mendesak proses pelaporan laba. Penentuan waktu dalam laporan telah didesak dalam konvensi akuntansi atas realisasi. Konvensi tersebut mensyaratkan terjadinya transaksi dengan pihak luar, atau bahwa mungkin akan ada bukti bahwa transaksi tersebut akan terjadi sebelum laba diakui. Penentuan waktu pengakuan laba mungkin berbeda dengan jenis transaksi. Akuntansi juga telah menetapkan perhatian atas perbandingan yang sesuai atas berakhirnya biaya dengan laba yang diakui pada periode akuntansi. Perkenalkan, nama saya Helmi Komara dengan NIM 1802020071 dari akuntansi C 2018. Selanjutnya, karakteristik income. Dari berbagai definisi laba di atas, dapat disimpulkan bahwa laba secara konseptual memiliki karakteristik umum sebagai berikut. 1. Kenaikan kemakmuran yang dimiliki atau dikuasai suatu entitas. 2. Perubahan terjadi dalam suatu periode sehingga harus diidentifikasi kondisi kemakmuran awal dan kemakmuran akhir. 3. Perusahaan dapat dinikmati, didistribusi, atau ditarik oleh entitas yang menguasai kemakmuran asal kemakmuran awal dipertahankan. Kemakmuran dapat berupa aset bersih perusahaan, modal pemegang saham, kekayaan, investasi, sumber daya ekonomi, atau apapun yang dapat dinilai dengan uang. Perkenalkan, nama saya Nita Anggrani, NIM 1802020065
dari akuntansi C 2018. Saya akan menjelaskan tentang pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan merupakan pencatatan jumlah uang secara resmi ke dalam metode pembukuan, sehingga jumlah tersebut terrefleksi dalam statement keuangan. Oleh sebab itu, secara konseptual, pendapatan hanya diakui jika memenuhi mutu keterukuran dan keterandalan. Pendapatan juga bisa direalisasi jika aktiva yang diterima dalam penukaran langsung bisa dikonversi menjadi kas atas kas dengan jumlah yang dijual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Fitriani, NIM 18020200080 dari akuntansi C 2018. Terima kasih. Saya Gina Fitriani akan menjelaskan tentang pengukuran pendapatan, di mana pengukuran pendapatan ini yaitu pencatatan jumlah rupiah secara resmi ke dalam sistem akuntansi, sehingga jumlah tersebut akan terrefleksi ke dalam sistem keuangan atau statement keuangan. Nah, secara konseptual, pendapatan ini hanya akan diakui kalau memenuhi kualitas keterukuran dan keterandalan. Nah, di sini ada Ikatan Akuntansi Indonesia pada tahun 2002 memberikan ketentuan tentang pengukuran pendapatan yang dinyatakan di dalam standar akuntansi keuangan, di mana isinya yaitu pendapatan harus diukur dengan nilai wajar yang dapat diterima. Nah, jumlah pendapatan yang timbul dari suatu transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara perusahaan pembeli dengan perusahaan atau pemakai perusahaan tersebut. Nah, di mana jumlah tersebut dapat diukur dengan nilai wajar yang diterima atau yang dapat diterima oleh perusahaan. Nah, dikurangi dengan jumlah diskon dagang dan volume laba yang diperbolehkan oleh perusahaan. Nama Lista Nurmala, NIM 18020200059, akuntansi C 2018. Penyajian income berdasarkan masalah konseptual, yaitu pemisahan pelaporan pos-pos transaksi operasi dan pos-pos transaksi dengan pemilik. Pos-pos transaksi dalam arti luas pada umumnya dilaporkan melalui statement laba rugi, sedangkan pos-pos yang jelas merupakan transaksi modal dilaporkan melalui statement laba ditahan atau statement perubahan ekuitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Siti Robiah Adawiyah dari akuntansi C 2018 dengan nomor NIM 18020200076. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengungkapan. Hal-hal berikut diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. 1. Kebijakan akuntansi mengenai A. Pengakuan pendapatan premi dan penentuan liabilitas manfaat polis masa depan serta premi yang belum merupakan pendapatan. Lalu di sini ada B, yaitu transaksi reasuransi termasuk sifat, tujuan, dan dampak transaksi reasuransi tersebut terhadap operasi entitas. Lalu di sini ada poin C, yaitu pengakuan beban klaim dan penentuan estimasi klaim tanggungan sendiri. Lalu di sini ada D, kebijakan akuntansi lain yang penting sebagaimana ditentukan dalam SAK yang relevan. 2. Pendapatan premi bruto. Pendapatan premi tahun pertama dan premi tahun lanjutan secara terperinci berdasarkan kelompok perorangan dan kumpulan serta jenis asuransi. Yaitu lalu ada nomor 3 di sini, yaitu klaim dan manfaat. Lalu ada jenis, jumlah, dan penyebab kenaikan klaim dan manfaat yang signifikan.